Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama masuk di dalam ibadah keluarga. Dan pada ibadah malam hari ini kita akan masuk dalam pendaratan undur-undur reguler yang pertama di jemaat kita. Mari dengan penuh sukacita kita masuk di dalam ibadah pada malam hari ini, dan di dalam hati kita mengaku yang demikian. Ibadah keluarga dalam rangka pendaratan undur-undur reguler yang pertama pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan kidung jemaat nomor 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema. Perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Selanjutnya kita akan bersama membaca Alkitab dan merenungkannya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah Bapak Ibu, Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, jika malam hari ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk kami membangun ibadah bersama dalam ibadah keluarga. Sungguh kami percaya bahwa ini semua merupakan wujud cinta kasih Tuhan terhadap kami, khususnya di saat-saat yang tidak mudah yang harus kami jalani ketika situasi dunia seperti saat ini. Terima kasih ya Tuhan atas kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, sehingga sampai dengan saat ini kami masih Tuhan beri kesempatan untuk hidup dan bernafas. Dan saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan sabda firman. Kiranya Tuhan urapi kami semua. Hikmat yang telah Tuhan curahkan kepada kami, biarlah menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami kehendak sabdamu. Dan terlebih bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai sebagai sarana penyampai firman, biarlah mampu menyatakan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami manusia semata yang kami sampaikan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, juga anak-anakku yang terkasih, pada malam hari ini kita bersama akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan yang diambil dari kitab Yesaya pasal 58
Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Yang demikian bunyinya. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul demikian: Kesalehan yang palsu dan sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengarkan di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada samamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan gelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa, dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatan. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat
Boni. Demikianlah Bapak Ibu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pembacaan bagian dari kitab Yesaya pasal 58. Berbahagialah bagi kita semua yang dengan setia membaca, merenungkan sabda firman Tuhan, terlebih yang setia berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sebelum kita bersama masuk dalam renungan kita, mari kita pujikan kidung jemaat nomor 337. Kita pujikan bait yang pertama, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, berdana air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, Bapak Ibu, saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar panjenengan sekalian? Saya berharap panjenengan dalam keadaan baik dan sehat. Walaupun pada saat ini ada dari panjenengan yang dalam keadaan sakit ataupun juga sedang tidak enak badan ataupun proses pemulihan, saya senantiasa berdoa panjenengan bisa segera sehat kembali. Tetap ingat bahwa kita harus senantiasa mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga harus mencuci tangan. Dan juga lebih pada saat ini kita perlu mendukung program pemerintah dalam rangka vaksinasi. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita bersama memasuki ibadah yang mungkin berbeda dengan ibadah keluarga biasanya. Karena pada malam hari ini kita masuk dalam sosialisasi atau pendaratan unduh-unduh reguler yang pertama, dan juga di dalamnya kita bersama menghayati masa prapaskah, yaitu berkaitan dengan puasa. Mungkin bagi kita hal ini baru ataupun juga masih menimbulkan banyak pertanyaan. Namun mari pada saat ini kita bersama mengarahkan hati, kita merenungkan sabda Tuhan yang ditulis dalam Yesaya pasal 58 telah kita bersama baca tadi. Berawal dari kisah di tahun 1900
Ketika saat itu saya diajak oleh orang tua untuk melakukan puasa. Jadi Bapak itu mengajak saya untuk berpuasa. Tidak banyak penjelasan yang disampaikan oleh Bapak saya waktu itu, hanya beliau menyampaikan bahwa orang-orang Kristen diajak untuk menyatukan hati, untuk bersama-sama melakukan puasa dan kemudian berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan supaya keadaan bangsa Indonesia pada saat itu bisa dipulihkan, bisa lebih baik, karena pada saat itu Indonesia mengalami krisis. Nah, tanpa berpikir panjang, ya, saya bersedia ataupun saya mengikuti apa yang kemudian disampaikan oleh Bapak untuk mengajak saya berpuasa. Karena saya berpikir bahwa ada satu tujuan yang baik, yaitu kita menyatukan hati, orang-orang Kristen di Indonesia menyatukan hati untuk kemudian mendoakan bangsa ini supaya lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lama setelah peristiwa itu saya berjumpa dengan seorang teman. Kemudian kita bercakap-cakap, kita berdiskusi berkaitan tentang puasa. Nah, kita tahu bahwa memang di Alkitab banyak kisah ataupun cerita yang menyampaikan berkaitan dengan tema puasa. Nah, teman saya ini menyampaikan pemahamannya, menyampaikan apa yang ia pahami tentang puasa. Ia mengatakan kepada saya bahwa loh galoh kanggoku poso kuwi ora mangan. Jadi teman saya mengatakan, bagi dia berpuasa itu bukan sekedar menahan lapar atau tidak makan atau minum. Bagi dia, di dalam konteks kekristenan, puasa itu selain menahan lapar, menahan dahaga, tapi dia juga harus mampu, orang tersebut yang melakukan puasa ini harus mampu membagi makanan kepada mereka yang lapar, membagi minuman pada mereka yang kehausan. Intinya dari sana, teman saya menyampaikan bahwa puasa bagi orang Kristen harus berdampak bagi dirinya maupun bagi orang lain. Bagi diri sendiri, orang yang berpuasa harus mampu lebih dekat dengan Tuhan, mampu hidup lebih saleh, mampu memiliki spiritual yang jauh lebih dalam. Juga dampak yang harus seseorang lakukan yang kemudian itu bisa dirasakan oleh orang lain adalah bagaimana ia bisa melakukan aksi atau wujud perhatian atau wujud kasih kepada sesama. Nah, ia menyampaikan bahwa dasar yang kemudian menjadi perenungannya adalah di dalam kitab Yesaya yang tadi kita baca bersama. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan 12. Terutama yang menjadi penekanan ayat yang ke-7. Nah, Bapak Ibu,
Dan saudara yang terkasih, kita bisa mengarahkan renungan pada malam hari ini dengan judul puasa itu tidak sekedar menahan lapar. Ayat 7 yang menjadi natsnya saya ulangi demikian. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Nah, apa yang disampaikan oleh Yesaya dalam bacaan kita, Yesaya bin Amos, ia secara serius mengingatkan umat Tuhan, Yehuda, agar mereka kembali melihat laku keagamaan mereka. Mereka kembali berusaha untuk melihat bagaimana selama ini di dalam menjalankan perintah Tuhan. Yesaya dengan lantang, dengan kuat, dengan nyaring menyampaikan kepada umat Tuhan berkaitan dengan kemerosotan moral yang hebat yang ditunjukkan dengan umat Tuhan saat itu melakukan firman Tuhan atau hukum Tuhan hanya sekedar formalitas. Hanya sekedar supaya dianggap taat dan patuh pada Allah. Sekedar supaya dilihat mereka sebagai orang salah. Hanya di permukaan saja, Bapak Ibu. Hal ini ditunjukkan bagaimana ketika Yesaya menegaskan kepada umat punyaan Allah, menyampaikan bagaimana seharusnya mereka berpuasa. Ini tentu berawal dari alasan ketika Yesaya melihat dalam laku puasa umat Allah atau bangsa Yehuda ini, ketika mereka cara laku merendahkan diri, mereka tidak makan, mereka kemudian menunjukkan sepertinya dengan sungguh-sungguh melakukan laku puasa ini di hadapan banyak orang. Tetapi di lain sisi, mereka masih melakukan banyak hal yang jahat pada orang lain. Melakukan banyak hal yang kemudian membuat sakit hati atau sedih orang lain. Mereka tetap memaksa buruhnya atau pekerjanya untuk bekerja dengan keras tanpa ada istirahat. Mereka tetap berbantah-bantahan atau bahkan berkelahi, saling memukul, saling meninju. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar Yesaya mengingatkan umat kepunyaan Allah. Karena di sana ketika mereka menyampaikan doa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengindahkan. Justru kemudian dengan lantang mereka berteriak-teriak protes kepada Allah karena doa mereka tidak dengarkan, walaupun mereka sudah laku demikian. Mereka sudah merasa merendahkan diri, sudah sujud pada Tuhan, sudah tidak. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesaya menekankan pada umat punyaan Allah bahwa ketika mereka berpuasa, mereka tidak makan tapi juga bagaimana mereka harus benar-benar menghayati
kebersamaannya dengan Allah. Ia mampu merendahkan diri di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya formalitas. Mereka juga mampu mewujudkan kepedulian atau cinta kasih kepada sesama. Menyatakan kebaikan tentu saja. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anakku yang terkasih, seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa pada saat ini kita sudah memulai masa Prapaskah. Kita mengawalinya dengan ibadah Rabu Abu. Dan selama kita masuk dalam Prapaskah, ada beberapa hal atau kegiatan yang bisa kita lakukan. Di antaranya kita membaca kitab lebih serius, lebih rajin, berdoa, dan juga kita berpuasa. Nah, sesuai dengan apa yang juga menjadi agenda kegiatan di jemaat kita akan juga melaksanakan kegiatan unduh-unduh, atau kita merayakan Hari Raya Persembahan tanggal 7 Maret nanti. Lah, bagaimana penghayatan ini bisa kita lakukan bersama? Nah, Bapak Ibu, ketika kita melakukan puasa, di sana juga terletak seruan kepada kita untuk mampu makin mendekatkan diri kepada Tuhan atau kepada Allah. Juga menyatakan kepedulian kita kepada sesama. Maka mari, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui sarana unduh-unduh ini pun kita bisa memaknai puasa itu. Karena apa? Karena di dalam kita menjalankan unduh-unduh ini, kita diajak untuk peduli pada jemaat kita. Kita mau berpartisipasi di dalamnya. Ketika kita bersyukur, kita mengaturkan persembahan melalui unduh-unduh itu, tentu di sana ada kedekatan kita dengan Allah. Sejauh mana kita bisa menyatakan syukur itu di dalam Hari Raya Persembahan. Melalui kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan, ini pun menjadi sarana kita untuk lebih dekat kepada. Bahkan ketika kita mampu berpartisipasi dalam acara lelang nanti, kita pun juga bisa menyatakan kepedulian kita pada sesama. Kita diberi kesempatan tentu di sana untuk ikut berpartisipasi, membeli barang yang sudah dipersembahkan oleh warga, yang kemudian nanti ditawarkan kepada jemaat, dan panjenengan diberi kesempatan untuk berpartisipasi di sana. Apa yang panjenengan lakukan ini, Bapak Ibu lakukan ini, tentu kadangkala menjadikan semacam suatu yang tidak gampang untuk dilakukan, terlebih pada saat yang seperti ini, di masa yang sulit seperti ini. Mungkin kita bertanya, oh Pak, sekarang saatnya situasinya seperti ini, banyak orang merasa sulit, bagaimana saya bisa mengikuti kegiatan tersebut, saya bisa mempersembahkan bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa yang saya sampaikan beberapa waktu lalu dalam Rabu Abu, ketika kita melakukan puasa, maka di sana ada upaya kita untuk menahan nafsu,
ketika kita makan 3 kali itu, nah ketika kita puasa bisa saja kita lakukan dengan cara kita makan 2 kali atau sekali begitu, dan biaya untuk makan tersebut bisa kita kumpulkan, bisa kita simpan, yang selanjutnya pula bisa kita haturkan atau persembahkan kepada gereja, pada jemaat, ataupun menyatakan kepedulian kita kepada orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa menyisihkan dari apa yang kita miliki itu, seperti mungkin saat ini demikian, kita bisa pakai untuk berpartisipasi nantinya dalam kegiatan unduk-unduk. Artinya bahwa semuanya ini pasti kita bisa persiapan, kita tata. Kita mengaturkan bukan dari apa yang tidak kita miliki, tetapi apa yang sudah kita persiapkan dan juga apa yang kita sisihkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin juga panjenengan mengatakan bahwa Pak, di dalam kita berpuasa ini kan diharapkan berpantang untuk belanja. Oh ya, benar. Kita diharapkan, dilatih untuk mengurangi konsumsi kita, belanja kita. Lantas bagaimana dengan proses lelang? Bagi saya itu ada hal yang berbeda. Ketika kita belanja, kita memuaskan diri kita membeli suatu barang untuk diri kita. Tetapi di dalam lelang itu justru kita mendukung kegiatan jemaat, yang artinya apa yang kita lakukan bukan semata-mata untuk diri kita, bahkan bukan untuk diri kita. Jika panjenengan ingin menyatakan dengan total bahwa itu bukan untuk jenengan sendiri. Ketika jenengan melelang suatu barang, ya sudah, barangnya nanti kalau sudah terbeli silahkan diberikan kepada siapa yang membutuhkan atau dipersembahkan kembali kepada gereja. Ini ada sesuatu yang luar biasa menurut saya. Dan perlu diingat Bapak Ibu kembali bahwa apa yang kita haturkan melalui hari raya persembahan ini, semuanya untuk mendukung kegiatan di jemaat. Bahkan bukan hanya di jemaat, untuk mendukung kegiatan di tingkat majelis daerah, di tingkat majelis. Bukankah dengan demikian partisipasi, peran serta kita sangat diharapkan di sana. Dan ini cocok ataupun selaras dengan seruan Yesaya dalam kita melakukan puasa. Ketika kita mampu menahan nafsu kita, baik nafsu makan, amarah kita, bencian kita, dan di sana kita mendekatkan diri kepada Tuhan, serta kita mampu antar beni berbagi kasih kepada sesama. Kita antar beni yang kuyung jemaat ini, karena bukan hanya puasa itu harus berdampak bagi diri kita, manfaatnya bagi diri kita, tetapi juga bagi banyak orang. Selamat menghayati masa Prapaskah, selamat juga masuk di dalam hari raya unduh-unduh yang pertama. Persiapkan diri panjenengan sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Dalam suasana yang penuh sukacita ini, Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Inilah wujud ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan kepada kita. Kita masih diberi kekuatan, kesehatan, masih diberi hidup. Untuk itu sudah sepatutnya kita mengaturkan persembahan bagi kemuliaan Tuhan.
Bersama kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 291 ayat bait yang pertama dan keempat. Mari bersyukur semua. Ibadah unduh-unduh reguler pertama tanggal 7 Maret 2021 akan dilaksanakan secara live streaming melalui channel YouTube GKJW Simomulyo dan dilayani oleh Pendeta Galuh Iria Kris Lumatyo SSI. Tema unduh-unduh kali ini adalah dalam kesesakan aku berseru dan bersyukur kepadamu. Mazmur 118 ayat yang ke-5. Teknis pelaksanaan penghimpunan persembahan. 1. Panitia telah menyediakan amplop khusus persembahan unduh-unduh bagi warga dewasa dan KPAR yang akan dibagikan melalui ketua blok masing-masing. Sebagai persembahan tunggal pada tanggal 7 Maret 2021 dan dikumpulkan melalui pengurus blok. Kedua, panitia akan melaksanakan lelang naturan secara live streaming dengan ketentuan sebagai berikut. A. Panitia menyediakan natura untuk dilelang di Gereja Simomulyo pada ibadah pagi dan masing-masing natura akan diberi nomor urut. B. Lelang akan dilaksanakan dengan secara gaden atau penawaran tertinggi yang mendapatkan barang dan mempersembahkan sesuai dengan penawarannya. Penawaran dilakukan melalui WA ke nomor panitia yang akan diinformasikan menyusul. C. Memohon kepada setiap blok untuk mempersembahkan satu natura atas nama blok senilai Rp150.000 dalam bentuk makanan siap saji atau buah. Semua persembahan tadi diserahkan ke panitia paling lambat tanggal 7 Maret 2021 pukul 7 pagi. D. Warga jemaat yang ingin mempersembahkan natura bisa menghubungi ketua blok untuk didata dan dihimpun. Untuk selanjutnya, ketua blok berkoordinasi dengan panitia. E. Apabila ada warga jemaat yang ingin mempersembahkan via transfer, bisa langsung melalui rekening BRI atas nama Pasamuan Simomulyo dengan nomor rekening yang tertera. F. Panitia juga akan membuka basar yang dimulai tanggal 25 Februari sampai 7 Maret 2021 dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut. 1. Menu diproduksi oleh warga jemaat Simomulyo sendiri. 2. Pemesanan bisa dilakukan mulai A.
Senin tanggal 22 Februari sampai dengan 24 Februari diambil di gereja hari Kamis pada tanggal 25 Februari pukul 4 sore. B. Hari Kamis tanggal 25 Februari sampai dengan Sabtu 27 Februari diambil di gereja hari Minggu tanggal 28 Februari pukul 4 sore. C. Hari Senin tanggal 1 Maret sampai dengan Rabu tanggal 3 Maret bisa diambil di gereja hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 pukul 4 sore. D. Kamis tanggal 4 Maret sampai dengan Sabtu 6 Maret bisa diambil di gereja hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 4 sore dan semua bisa diambil di gereja. Menu setiap periode pemesanan berbeda dan akan di-share di ketua blog. Pembayaran bisa melalui ketua blog atau panitia. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat, dan nanti doa ini akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Kami datang kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Mampukan kami untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, terlebih di dalam kami mewujudkannya di kegiatan-kegiatan gerejawi yang sudah direncanakan dan ditata. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mengikuti kegiatan hari raya persembahan atau unduh-unduh yang akan dilaksanakan tanggal 7 Maret nanti. Kegiatan ini pun kami sepenuhnya serahkan di dalam kuasa kasih Tuhan. Biarlah kegiatan ini dapat berjalan lancar dan baik, menjadikan sarana kami untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin peduli kepada jemaat Tuhan, dan juga sama kami. Gugah kami semua ya Tuhan, seluruh warga jemaat, untuk dengan sukacita, dengan sepenuh hati, mengikuti kegiatan unduh-unduh ini. Dan biarlah panitia, semua yang terlibat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami mohon hikmat Tuhan, biarlah hikmat Tuhan senantiasa menguasai hati pikiran kami semuanya. Pada saat ini pun kami telah mengaturkan persembahan. Kiranya Tuhan sucikan persembahan kami, sehingga layak di hadirat Tuhan, mampu menjadi sarana untuk menunjang kebutuhan jemaat kami. Bagi hamba Tuhan yang telah Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini, Tuhan berkati hikmat, sehingga dapat mengelola persembahan ini dengan baik. Pada saat ini kami pun menyerahkan seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Melalui pekerjaan yang ditekuni, melalui orang-orang yang ada sekitar, melalui jemaat ini pula. Dan biarlah apa yang menjadi kebutuhan hidup dari warga jemaat ini dapat terpenuhi. Mampukan kami untuk saling peduli dan berbagi. Bagi warga jemaat yang saat ini dalam keadaan sakit ya Tuhan,
Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan. Yang menghadapi persoalan, Tuhan memberikan pertolongan. Yang berharap akan pasangan hidup, Tuhan memberkati pasangan hidup. Yang berharap akan pekerjaan, Tuhan memberkati pekerjaan yang layak. Anak kami yang masih sekolah, Tuhan berikan hikmat kepandaian, biarlah dapat bersekolah dengan baik, meskipun masih ada yang harus sekolah dari rumah. Biarlah kami para orang tua mampu menemani mereka dengan baik, hingga anak-anak kami ini tumbuh dewasa, menjadi anak yang takut akan Tuhan, serta berbakti pada orang tua, berguna bagi bangsa, dan juga mampu terlibat dalam pelayanan. Tuhan, kami berdoa untuk warga Adiuswo. Pada saat ini yang khususnya sangat rindu untuk berkegiatan, tetapi situasinya belum memungkinkan. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan. Kegiatan jemaat yang sudah ditata dan dirancang, apapun itu, biarlah Tuhan sendiri yang menyertai, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik. Terutama berkaitan juga dengan kebutuhan keuangan jemaat yang sudah ditata, kiranya dapat terpenuhi. Kami yakin bahwa Tuhan memberkati kami. Bagi seluruh pelayan Tuhan, apapun yang menjadi tugas panggilannya, kiranya dapat menjalankan tugas pelayanan ini dengan baik, dapat menjalankan pelayanan seturut dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya kami serahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Kiranya para pemimpin kami di pemerintahan dapat memimpin dengan baik dan membawa Indonesia ini ke dalam keadaan yang lebih baik. Situasi dunia yang masih tidak sehat karena adanya virus corona. Kami menyerahkan pemulihan dunia ini hanya di dalam kuasa kasih Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi para tenaga medis dan semua unsur yang terlibat di dalam penanggulangan virus ini. Terlebih program pemerintah untuk melakukan vaksinasi, biarlah dapat dilaksanakan dengan lancar dan menjadi sarana untuk menanggulangi wabah COVID-19. Tuhan, inilah apa yang menjadi doa permohonan kami. Sepenuhnya hanya kami serahkan di dalam kuasa nama-Mu. Dan doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, kita menyanyikan kidung jemaat nomor 370, bait yang pertama, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saatnya terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah pada saudara sekali saat ini sampai selamanya. Amin.